temu lagi kita iki. Holi apa kayak holi? Juga kapan? Satu pentasan kan? Waduh. Beratok kan? Tadi dilaporkan bahwa sampai dengan hari ini telah terjadi peningkatan hampir mendekati 300%. Jadi dari batas normal 10.000 per jam saat ini sudah masuk di angka 30.000, jadi mendekati 300% dan diperkirakan akan mencapai puncaknya mungkin sekitar nanti malam dan besok. Di tahun lalu di angka 60.000. Oleh karena itu tentunya mulai tadi siang ini juga telah dilakukan konsep one way secara terpusat yang dikomandoi oleh Kakor Lantas mulai dari wilayah Cikampek sampai dengan Tol Kalikangkung yang dimulai tadi jam 12.30 dan kemudian akan berakhir jam 24. Namun demikian dari Kapolda ini menyampaikan juga bahwa apabila beban dan kapasitas masih di atas 60.000 tentunya kemungkinan akan ada one way yang bersifat lokal. Tentunya dalam kesempatan ini karena rekayasa tersebut tentunya berdampak juga kepada pengguna jalan yang lain yang mengikuti jam-jam one way karena kemungkinan juga akan melaksanakan mudik ke arah barat. Tentunya kami dalam kesempatan ini mohon kepada rekan-rekan jajaran Polda Jawa Tengah, Korlantas untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman media untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan perubahan-perubahan rekayasa yang terjadi sehingga masyarakat betul-betul bisa mengikuti dan mengetahui dan tidak terjebak pada saat proses rekayasa tersebut masih berjalan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan rest area yang jumlahnya terbatas yang kemudian ini juga menjadi tujuan bagi masyarakat pemudik. Atas nama pemerintah dalam hal ini Menko PMK yang mendapatkan tugas dari Pak Presiden untuk sebagai koordinator melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam rangka pelayanan mudik tahun 2023. Secara umum tadi yang dipaparkan oleh Bapak Kapolda dan Dirlantas untuk Provinsi Jawa Tengah sudah sangat baik, sudah banyak perbaikan dibanding tahun yang lalu. Walaupun tahun lalu juga sudah sangat baik. Saya menggarisbawahi dari Pak Kapolri, terutama untuk para pengendara yang mudik. Jadi untuk yang mudik mohon betul-betul menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, terutama yang akan berkendara dalam jarak jauh. Kenapa? Karena fakta sudah menunjukkan bahwa semakin jauh mudiknya itu potensi kecelakaannya tinggi. Sebagaimana rekan-rekan wartawan ketahui bahwa angka tertinggi tahun lalu kecelakaan tol itu adalah di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah, yang terakhir dan yang ketiga Jawa Barat. Itu artinya semakin jauh dari titik awal mereka mudik itu potensi untuk kecelakaan sangat tinggi. Oleh sebab itu mohon disiapkan betul. Pertama yaitu hindari dalam keadaan lelah tapi memaksakan diri untuk berkendara atau mengemudi. Karena itu tadi juga disebutkan Pak dari Dirlantas dan juga Pak Kakor Lantas, sebaiknya yang berkendara jauh supaya membawa driver reserve, jadi driver cadangan sehingga bisa bergantian di perjalanan. Kalau tidak,
upayakan jangan memaksakan diri kalau sudah dalam keadaan lelah, apalagi ngantuk. Kemudian di rest area bukan tempat untuk beristirahat cukup lama, karena itu di rest area itu hanya sekedar untuk mampir, untuk membeli bahan-bahan kebutuhan mungkin makanan yang diperlukan, kemudian ke toilet untuk buang air kecil terutama, kemudian untuk sholat saya anjurkan tidak perlu di rest area karena sholat itu bisa di jalan. Pak? Dari Serang. Dari Serang. Oh, Pak Iya. siapa, Pak? Pak Yanto. Perjalanan itu gimana, Pak? Lancar, cuman tadi di Cikampek ada Agak macet. kecelakaan dikit. Tujuan kemana ini, Pak? Boyolali. Boyolali. Iya. Ini mudik tahun ini gimana, Pak? Rasanya lebih lancar, lebih enak atau gimana, Pak? Lancar alhamdulillah. Enak. Apalagi nggak ada pandemi, Pak ya? Kemarin mudik nggak, Pak, pas pandemi kemarin? Enggak, 2 tahun enggak mudik. 2 tahun nggak mudik. Tahun ini mudik gitu, Pak ya? Iya, Oh, oke, oke. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.